Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Tantri Sitohang Andilolo, dosen pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Otto Geisler, Papua. Saya menjadi dosen pada program studi akuntansi sejak tahun 2021 dan mengampu beberapa mata kuliah seperti akuntansi keuangan lanjutan 1, manajemen dan internal audit, dan aplikasi komputer. Pada video bidang pengajaran ini, saya akan memaparkan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang meliputi DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti program studi yang berada pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Akuntansi keuangan lanjutan 1 disajikan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali materi, dan 2 kali pertemuan untuk evaluasi, yaitu pada tengah semester dan pada akhir semester. Perangkat pembelajaran yang saya gunakan adalah RPS, SAP, laptop, dan proyektor. Mata kuliah ini membahas tentang konsep akuntansi keuangan dengan permasalahan bersifat khusus pada suatu entitas yang meliputi persekutuan, penggabungan usaha, penjualan angsuran, penjualan konsinyasi, dan akuntansi untuk operasi cabang. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang akuntansi bentuk khusus secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep teoritis akuntansi bentuk khusus secara umum. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam bidang akuntansi bentuk khusus. Dan keempat, mampu menyusun pelaporan keuangan bentuk akuntansi khusus pada entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah pembentukan persekutuan, pembagian laba rugi, perubahan kepemilikan, likuidasi, joint venture, penjualan angsuran, penjualan konsinyasi, dan akuntansi agen dan cabang. Adapun referensi yang saya gunakan adalah buku akuntansi keuangan lanjutan oleh Hadori Yunus yang diterbitkan BPFY Yogyakarta, buku akuntansi keuangan lanjutan oleh Masud Mahfud dan H. Arifin yang juga diterbitkan oleh BPFE Yogyakarta, buku ajar AKL oleh Edi Winarno, serta standar akuntansi keuangan yang berlaku sesuai dengan materi pembelajaran. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah sistem konvensional, yaitu tatap muka di kelas dengan model pembelajaran ceramah yang diselingi dengan tanya jawab, diskusi, latihan soal, dan penugasan yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Untuk kelancaran proses pembelajaran, saya menggunakan WhatsApp Group untuk mengirimkan materi perkuliahan dan tugas-tugas. Platform ini juga saya gunakan sebagai sarana untuk berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan jika masih ada materi yang belum dipahami. Berikutnya adalah interaction. Dalam perkuliahan ini, interaksi terjadi antara dosen dan mahasiswa, yaitu pada saat penyampaian materi melalui tanya jawab ataupun pada saat mahasiswa mengerjakan latihan soal di kelas. Sedangkan interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa terjadi saat mereka mendiskusikan latihan soal yang diberikan oleh dosen. Setelah penyampaian materi, mahasiswa akan diberikan soal-soal untuk dikerjakan di kelas sebagai bentuk evaluasi pemahaman. Untuk sistem penilaian, dalam perkuliahan ini terdiri dari 5 komponen yang telah disepakati pada saat penjelasan kontrak perkuliahan, yaitu kehadiran 10%, penugasan 15%, kuis yang juga saya gunakan untuk mengevaluasi keaktifan di kelas sebesar 10%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Berikut ini adalah rekaman video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pertemuan keempat dengan materi pembagian laba rugi persekutuan. Selamat menyaksikan, terima kasih, shalom. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabar hari ini? Baik. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana persekutuan itu didirikan, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pembagian laba rugi dalam persekutuan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana sih kalau ada laba di dalam persekutuan itu, kemudian kita mau bagi. Berapa sih metodenya? Ada berapa metodenya? Nah, kita untuk pertemuan ini kita akan membahas 3 metode ya. Nah, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari ada 3. Jadi, yang pertama adalah metode pembagian laba rugi dibagi sama.
Kemudian metode pembagian laba rugi berdasarkan rasio tertentu dan metode pembagian laba rugi berdasarkan rasio modal. Nah, kemarin Ibu sudah share materinya di grup WhatsApp. Nah, kalian silahkan buka atau bisa lihat langsung di depan ya. Oke. Pembagian laba rugi atau dalam persekutuan. Nah, karakteristik utama dalam persekutuan yang kita sudah pelajari minggu lalu adalah adanya participation in partnership profit. Jadi laba dibagi sama, kemudian rugi dibagi sama. Jadi kalau ada persekutuan itu rugi, ya jangan ya anggota persekutuan yang cuman setor modal. Dia bilang, saya kan cuman setor modal, jadi saya tidak mau tanggung kerugian. Jangan seperti itu ya. Jadi prinsipnya persekutuan itu adalah laba dibagi sama, rugi dibagi sama, ditanggung bersama ya. Kemudian ditanggung secara adil. Apa maksudnya adil? Adil itu sesuai dengan kontribusinya, baik berupa waktu, modal, dan kemampuan pribadi dalam menghasilkan laba. Ya, jadi adil itu seperti itu ya. Kemudian tidak ada perbedaan yang mencolok dari besarnya masing-masing bagian rugi laba yang diberikan kepada sekutu. Jadi misalnya begini, Kelvin, kemudian Balak, kemudian Awin membentuk persekutuan, kemudian ada laba, kemudian ada rugi. Kalau laba misalnya Awin karena Awin bilang begini, karena saya yang paling sibuk urusi persekutuan ini. Saya yang modalnya paling banyak. Jadi Kelvin dan Balak kok dapat 10% saja. Saya yang 80%. Itu tidak boleh ya. Jadi tidak ada perbedaan yang mencolok. Makanya di dalam pembagian laba rugi itu biasanya rasionya itu 60-40 dengan 60-20-20 atau 50-30-20. Seperti itu ya. Jadi itu artinya yang tidak mencolok. Kemudian oleh karena itu diperlukan metode perhitungan untuk pembagian laba rugi yang disepakati bersama ya. Nah, kemudian ini kuncinya. Kalau perjanjian itu di dalam perjanjian persekutuan seperti yang kita sudah bahas minggu lalu bahwa segala sesuatunya harus disampaikan di dalam perjanjian. Jadi kalau tidak ada perjanjian jangan jangan coba-coba bikin persekutuan baru tidak ada perjanjian ya. Harus ada perjanjian. Nah, apabila perjanjian persekutuan belum mengatur metode pembagian laba yang dipakai, maka akan berlaku ketentuan umum yaitu laba rugi dibagi sama ya. Jadi kalau di dalam persekutuan tidak dibagi rasionya, berarti nanti dibagi sama semua. Mau modalnya banyak kah, mau modalnya sedikit kah, mau dia yang paling aktif di dalam persekutuan kah, mau dia yang pasif kah, maka laba ruginya dibagi sama. Persekutuan anggota sekutu itu ada dua toh, yang aktif dan yang pasif ya. Nah, ini metode pembagian laba rugi itu ada 5 ya yang akan kita pelajari. Yang pertama apa? Laba dibagi sama. Dibagi sama. Yang kedua, laba dibagi dengan rasio tertentu. Kemudian yang ketiga, laba dibagi menurut perbandingan modal. Kemudian yang keempat adalah laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dapat dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Kemudian yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode 1, 2, atau 3. Kemudian laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus yang sisanya dibagi menurut metode 1, 2, dan 3. Oke, hari ini kita akan belajar yang metode 1, 2, dan 3 saja dulu ya. Nanti minggu depannya baru kita lanjutkan dengan metode yang 4, 5, dan 6. Oke, ini contohnya untuk kalian sudah ada toh di PPT-nya toh. Contohnya untuk persekutuan, contoh kasusnya ya. Persekutuan ABC dengan para sekutu ada 3 ya, A, B, dan C. Didirikan pada awal tahun 2010 dengan modal mula-mula. Jadi ada modal mula-mula. Kalian lihat di situ, 51 juta untuk A, untuk B 54 juta, dan untuk C 45 juta. Jadi totalnya modal adalah 150 juta. Oke, kalau saya tanya berarti ini contohnya Awin, Balak, dan Kelvin. Kalau modalnya dibilang 150 juta, kalau saya bilang berapa uangnya Awin dalam persekutuan? Berapa? Kira-kira 150
Karena apa persekutuan? Kalau sudah masuk di dalam persekutuan itu sudah menjadi hak semua anggota persekutuan. Jadi balak berapa uang dalam persekutuan? Itu dalam firma ABC ya 150 juta. Bukan lagi cuman 54 juta. Begitu ya? Oke. Kemudian ini mutasi modalnya tanggal 1 ya. Kita lihat mutasi modal untuk A. Tanggal 1 ada setoran saldonya sebesar itu ya 58 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 5 dia menyetor ya 5.500.000. Kemudian tanggal 1 bulan 8 dia menyetor lagi 8 juta. Selanjutnya untuk B, dia bulan 9 dia menyetor uang 13.500.000. Kemudian untuk C, dia menyetor di bulan 5 dan bulan 9. Ini untuk periode itu, periode 2013 ini yang kita mau hitung ya. Nah, kemudian pengambilan price-nya itu segitu ya. Untuk A 6.500.000, B 7 juta dan C 6.750.000. Ibu sebelum lanjut, masih ingat apa itu price? Price adalah ya pengambilan untuk keperluan pribadi. Ya, jangan sampai nanti lupa lagi ya. Kemudian labanya di tahun 2013 itu sebesar 45 juta. Nah, kita masuk dalam metode yang pertama, laba dibagi sama. Kalau dibagi sama berarti dibagi 3. Oh, dibagi 3. Jadi 45 juta itu dibagi 3. Perhitungannya seperti itu ya, sepertiga kali 45 juta. Jadi masing-masing orang mendapat 15 juta. Oke, kemudian untuk jurnal penutup pembagian laba dan memindahkan saldo rekening price seperti itu ya. Jadi rugi labanya 45 juta pada modal A 15 juta, modal B 15 juta, dan modal C 15 juta. Nah, kemudian untuk memindahkan saldo rekening price-nya seperti itu ya. Jadi modal A 6.500.000, modal B 7 juta dan modal C 6.750.000. Nah, ini untuk laporan perubahan modal. Ya. Jadi kan sudah semester 5 toh pasti tahu toh bagaimana membuat perubahan modal ya. Jadi yang pertama adalah awal periode. Dari mana tadi awal periodenya? Dari sini toh. Dari ini, awal periode nih, di atas nih 51 juta. Ya toh? Itu awal periode. Kemudian berikutnya ada setoran modal. Untuk A 13.500.000. Dari mana itu? Dari sini. Ini 5.500.000 ditambah dengan 8 juta. Toh? Itu adalah setoran modal untuk periode 2013 ya. Kemudian untuk labanya tadi toh 15 juta ya toh ditambahkan di situ. Jadi total modalnya adalah 87 juta untuk A, B 91 juta dan C 91.500. Kemudian ada pengambilan pribadi tadi toh. Ada pengambilan pribadi 6.500.000, kemudian 7 juta dan 6.750.000. Sehingga modal akhirnya setelah tutup buku adalah untuk A tinggal uangnya adalah 80.500.000. Untuk B yaitu ya 54.500.000 dan untuk C 84.750.000. Paham ya? Sampai sini paham? Oke. Kemudian kita masuk di metode yang kedua. Nanti kalau mau jelas lebih pahamnya nanti kita latihan soal ya. Untuk tahu sudah jelas atau tidak ya. Oke, untuk laba dibagi dengan rasio tertentu. Contohnya yang tadi sama ya, soalnya tadi, tapi rasionya adalah 3-4-3. Untuk A dia dapat 30%, untuk B 40% dan untuk C 30%. Nah, labanya 45 juta sehingga perhitungannya seperti itu. Untuk A 30% kali 45 juta. Jadi dia dapat 13.500.000. Untuk B 18 juta dan untuk C 13.500.000. Jadi beda ya kalau berdasarkan rasio tertentu dengan berdasarkan laba dibagi sama, pasti beda. Nah, kemudian yang ketiga, metode yang ketiga adalah laba dibagi dengan rasio modal. Rasio modal dibagi menjadi 4. Modal mula-mula yang tadi paling pertama dia setor. Kemudian modal awal periode, kemudian modal akhir periode dan modal rata. Kita masuk di modal mula-mula. Modal mula-mula itu seperti itu ya perhitungannya ya. Modal masing-masing sekutu pada saat persekutuan berdiri. Besarnya modal mula-mula ini selama hidup persekutuan tidak akan mengalami
perubahan. Kenapa tidak mengalami perubahan? Karena itu adalah modalnya yang paling pertama disetor ketika masuk di dalam persekutuan, ya. Jadi kalau Kelvin bilang begini, kita bikin persekutuan, saya setoran modalku 100 juta. Maka itu tidak akan berubah-berubah toh. Yang berubah adalah apa? Setoran modalnya nanti toh. Itu yang berubah-berubah. Oke, kemudian perhitungannya seperti itu ya. Jadi absolutnya yang pertama itu 51 juta. Dari mana tadi? Sudah tahu toh 51 juta itu dari mana? Tahu toh yang modal awal di atas. Kemudian untuk B 54 juta. Untuk C 45 juta. Nah, persentasenya ini dari mana hitungnya? Dari sini ya. Ini. Nah, begini. Cara mencari persentasenya ya. Jadi 51 juta dibagi total modal 150 juta. Dapat 34%. Kemudian begitupun dengan B dan C ya. Sehingga labanya adalah, nih persentase ini toh. Persentasenya 34% dikali laba tadi 45 juta dalam 2013. Sehingga laba dengan menggunakan modal mula-mula itu 15 juta 300, kemudian 16 juta 200 dan 13 juta 500. Jadi begitupun dengan pada awal periode. Jadi kita lihat modal awal periodenya tadi. Awal periode itu dari mana? Dari sini. Coba kalian lihat, awal periode itu berarti awal periode di tahun 2013. Ini, yang mana sih? Ini, yang di atas tuh, tanggal 1 bulan 1. Nih, 58 juta 500. Itulah yang disebut dengan modal awal periode. Modal akhir periode yang mana? 72 juta. Begitupun dengan B ya, 63 juta dan 76 juta 500. Oke, kalau modal awal periode sama ya, kita masukkan absolutnya ya, nilainya kita masukkan. Kemudian totalnya berapa? Ini modal mula-mula. Ini. Kemudian sama, mencari persentasenya juga sama ya. Paham toh mencari persentasenya? Oke. Kemudian bagian labanya kalian lihat ada perbedaan lagi toh. Kemudian modal akhir periode mencari persentase dan labanya sama dengan contoh sebelumnya ya. Beda-beda modalnya labanya ya. Kemudian yang terakhir adalah modal rata-rata. Nah, modal rata-rata ini yang agak panjang mencarinya nih. Nah, ya toh. Jadi kita harus hitung dulu waktunya karena rumusnya adalah modal kali waktu. Jadi kita hitung dulu dari tanggal 1 Januari ke bulan Mei itu modalnya 58 juta 500. Waktunya 4 bulan. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. 4 bulan toh. Kemudian dikalikan toh 58 juta 500 dikali 4. Dapat 234 juta. Nah, kemudian ada setoran modal di bulan 5 sebesar 5 juta 500. Toh, sehingga saldonya bertambah menjadi 64 juta. Itulah yang dimasukkan di sini ya. Di 64 juta dikali 3 bulan. Nah, kemudian dari bulan 8 sampai, karena dihitungnya adalah sampai 2 bulan. Kenapa dihitung sampai bulan 12? Karena dihitungnya adalah satu periode. Satu periode di tahun 2013. Jadi Januari sampai dengan Desember. Nah, tanggal 1 bulan 8 ke 31 Desember itu berapa bulan? 5 atau? 5 toh? Karena jadi kalian ingat saja kalau dari 1 Januari dari tanggal 1 ke tanggal 1 berikutnya, misalnya bulan 4, berarti kita hitungnya setelah bulan ini. Jadi 2, 3, 4, berarti 3 bulan. Tapi kalau dari 1 bulan Agustus ke 31, jadi 1 ke 31, toh? Berarti kita mulai hitungnya dari waktu ini. Dari bulan 8 itu. Toh? Berarti 5 bulan. Begitu ya. Jadi bedakan 1 ke 1 dengan 1 ke 31. Ya. Jadi nanti perhitungannya seperti itu. Ibu mau tanya. Jadi kalau bagaimana, apa perbedaannya modal awal dengan modal rata-rata? Saya, Bu. Ya.
Kalau modal awal itu berdasarkan modal disetor di awal. Kalau modal rata-rata itu memperhitungkan perubahan modal selama periode. Iya. Jadi kalau modal awal ya modal awalnya saja, toh yang disetor pada saat masuk dalam persekutuan. Tapi kalau modal rata-rata menghitung perubahan modalnya. Kayak tadi dia setor 5.500.000, kemudian dia setor 7 juta. Itu dia diperhitungkan semuanya. Itu perbedaannya ya. Oke, nah bagaimana kalau pembagian laba? Kalau sekutuan menyetor modal pertengahan tahun. Jadi kalau ini kan satu periode toh. Ini kan satu periode. Jadi dari dari Januari sampai dengan Desember. Bagaimana kalau tengah-tengahnya ini dia menyetor? Misalnya bulan 6 baru dia masuk di dalam persekutuan. Apa yang metode mana yang digunakan ya? Mana yang digunakan? Nah, kalau dia masuk dalam pertengahan modal, dia tidak dihitung berdasarkan total modalnya, tetapi yang dihitung adalah yang berdasarkan modal rata. Jadi yang metode yang keempat. Jadi kita pakai modal rata. Sehingga ya ini adil toh. Sehingga ini adil karena kalau dihitungkan dari yang awal dari ini, jadi dia kan tidak terlibat di setengahnya ini. Toh dari Januari sampai bulan 6 dia tidak ada. Toh, jadi laba yang didapatkan di situ dia tidak berhak sebenarnya. Toh, jadi setelah dia masuk di bulan 6, inilah yang dia berhak. Makanya kita pakai modal rata. Paham ya? Oke, sebelum kita masuk dalam diskusi, terus nanti Ibu kasih soal untuk kita latihan di kelas. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oh ya, Sos. Ibu, kalau pembagian laba tidak sesuai kesepakatan, bagaimana kalau pembagian laba tidak sesuai kesepakatan? Ya, oke. Bagaimana kalau pembagian laba tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dalam perjanjian? Kira-kira ada yang bisa jawab atau tidak? Kira-kira ada yang punya pendapat bagaimana? Ada yang bisa jawab? Maksudnya kalau kita sudah buat perjanjian nih, kita sudah sepakat nih, tapi tiba-tiba saat perusahaan itu berjalan, persekutuan itu berjalan, pembagian labanya itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Saya Ibu. Ya, silakan. Itu bisa menjadi timbulnya ketidakpercayaan yang berpengaruh pada persekutuan. Iya, tidak percaya nih persekutuan. Kita sudah sepakat begini baru kemudian tidak dibagi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua? Yang kedua itu terjadi perselisihan antar sekutu. Ya, terjadi perselisihan antar sekutu. Jadi muncul potensi gugatan hukum toh, bermasalah lagi. Kemudian kalau dari sisi audit berarti tidak ada pengendalian internalnya. Toh karena sudah disepakati baru dia tidak laksanakan. Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan kasih kasus, kalian boleh berdiskusi nanti ya, kemudian ada latihan soal, kalian boleh kerjakan. Kalian akan dibagi dalam kelompok ya untuk berdiskusi. Yang pertama tentang kalau kalian jadi anggota sekutu, mana yang menurut kalian paling adil dalam pembagian laba? Apakah berdasarkan modal, ataukah berdasarkan waktu kerja, atau berdasarkan keahlian? Kan ya toh? Ada yang modalnya banyak tapi dia tidak ahli, begitu maksudnya dia tidak banyak memberikan sesuatu ke perusahaan, atau dia juga ada yang paling aktif tapi modalnya sedikit. Ya, menurut kalian apa ya? Yang mana ya yang paling adil? Kemudian diskusi yang kedua, studi kasusnya itu ini ada firma Papua Maju ya, anggotanya itu Awin, Linda, mereka berdua dulu, Awin dengan Linda. Pembagian persekutuannya itu adalah 60-40. Ya, jadi 60-40. Nah, kemudian di tengah-tengah tahun seperti tadi Balak masuk. Ya, Balak masuk dengan modal 80 juta. Nah, tidak ada perubahan rasio pembagian laba. Nah, pertanyaannya bagaimana pengaruh Balak dalam pembagian laba? Kemudian yang kedua, apakah adil jika Balak mendapat bagian penuh laba? Ya, oke, itu untuk diskusi. Kemudian untuk soal latihan,
Ibu juga sudah share di grup, nanti kalian lihat ya. Nah, kalian coba hitung bagaimana pembagian laba rugi jika dibagi sama. Kemudian buat laporan perubahan modalnya. Kemudian bagaimana kalau berdasarkan rasio tertentu, 40, 30, 30. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pembagian laba jika memperhitungkan rasio modal mula ya. Ya, silakan membentuk kelompok. Sudah? Ibu kalau memperhitungkan modal mula-mula pakai model ini ya Bu? Ya, yang ini toh. Nah, kemudian kalau modal rata-rata ya memperhitungkan perubahan modalnya ini toh. Ya, maju kerjakan toh. Jadi ini kalau dibagi sama berdasarkan rasio. Oke, waktu diskusinya sudah selesai ya. Siapa yang kira-kira mau jawab yang pertanyaan pertama? Kalau kalian yang jadi anggota sekutu, mana yang menurut kalian paling adil dalam pembagian laba? Oh ya, oke. Ya, ya. Dari hasil diskusi dengan kelompok bagaimana? Dari hasil diskusi kami, menurut kelompok kami itu untuk yang pertanyaan pertama, kalau kalian jadi anggota sekutu, mana yang menurut kalian paling adil dalam pembagian laba? Itu menurut dari kelompok kami tergantung yang pertama tergantung usahanya. Jika usahanya kebatannya modal, misalnya usaha properti seperti itu, maka lebih adil berdasarkan modal. Jika lebih bergantung pada tenaga dan keterampilan seperti usaha konsultan atau UMKM gitu, maka lebih mempertimbangkan dari waktu kerja dan keahlian. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke diskusi pertanyaan yang kedua ya. Firma Papua Maju memiliki anggota sekutu. Yang pertama, bagaimana pengaruh Balak dalam pembagian laba? Kemudian, apakah adil jika Balak mendapat bagian penuh laba? Ini ya tadi ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi ya. Bagaimana? Kelompok 2 mau bantu jawab? Atau kelompok 3 ya? Kelompok 3, silahkan. Baik, kami dari kelompok 3 untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana pengaruh Balak dalam pembagian laba? Menurut kelompok kami yaitu Balak hanya berkontribusi setengah tahun dan tidak menerima bagian penuh laba. Ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, apakah adil jika Balak mendapat bagian penuh laba? Menurut dari kelompok kami tidak adil karena kontribusinya hanya setengah tahun. Iya, ya seperti yang Ibu jelaskan tadi toh. Jadi kontribusinya Balak itu hanya yang ini. Bagus ya jawaban kelompok 3. Oke, kita lanjut ke yang latihan soal tadi. Latihan soal pasti semua sudah kerjakan. Toh gampang toh? Kan cuma dibagi bersama, kemudian berdasarkan rasio tertentu, 40, 30, 30 toh. Kemudian berdasarkan apa? Rasio modal mula. Ibu mau tanya perubahan modalnya. Berapa setoran modalnya untuk A? 22 juta 500. Kemudian untuk B 13 juta dan untuk C 22 juta. Nah, kemudian labanya itu ya 19 juta sehingga modal akhirnya berapa? Untuk A 105 juta 500, untuk B 108 juta 400 dan untuk C 100 juta. Semua sama kah didapat? Sama-sama ya. Oke. Sekarang siap kelompok tadi kelompok 1 sama 3 sudah, kelompok 2 ya. Coba ke depan buat yang untuk rasio dibagi pembagian laba berdasarkan rasio 40 30 30. Siapa yang mau maju? Awin, Linda atau Anastasia? Silakan. Oke. Ada yang berbeda? Sama. Jadi kalau yang dibagi sama tadi, ini kalau rasio 40, 30 dengan 30 rasionya ya. Kalau untuk yang dibagi sama, semua dapat 19 juta ya. Untuk B 19 juta. Dan untuk C juga 19 juta. Oke, demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.